Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi dengan saya Didi Suparno SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Kota Pagaralam. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita masuk ke bab 2, sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi, silakan Anda perhatikan dulu gambar yang ada di layar. Gambar di atas adalah kegiatan pemilu, yaitu pesta demokrasi yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia setiap 5 tahun sekali. Nah, pemilu merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Selain itu, pemilu merupakan ciri dari negara demokratis. Nah, kalau dia negara demokratis, pasti melaksanakan yang namanya pemilihan umum. Sekarang bagaimana dinamika demokrasi di Indonesia? Oke, kita bahas. Namun sebelumnya saya sampaikan tujuan pembelajaran dari keseluruhan di bab ini. Pertama, setelah menganalisis penerapan demokrasi dan sistem demokrasi Pancasila, peserta didik dapat menghargai nilai-nilai demokrasi Pancasila dengan baik. Selanjutnya, peserta didik dapat melihat serta menyimpulkan sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok nantinya, peserta didik memiliki keterampilan mengolah informasi dan menyajikan dalam bentuk tulisan serta mempresentasikan sistem dan dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan baik. Yang terakhir, setelah mempelajari sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia, peserta didik dapat menerapkan kehidupan demokrasi di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara dengan benar. Baik anak-anak sekalian, sebelum ini kita bahas dulu atau kita artikan dulu apa yang dimaksud dengan demokrasi. Nah, intinya adalah kedaulatan rakyat. Nah, inti dari demokrasi itu artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, itu demokrasi. Nah, definisi yang sering kita dengar yang sangat fenomenal mengenai demokrasi ini adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Nah, demokrasi itu pemilihan pemimpin yang dipilih dari rakyat, dipilih oleh rakyat dan dipilih untuk rakyat. Nah, itu maksudnya. Lantas bagaimana prinsip macam demokrasi dan ciri-ciri demokrasi? Nah, oke, kita bahas satu persatu. Pertama, prinsip demokrasi, bahwasanya demokrasi itu adanya keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik. Jadi prinsipnya bahwasanya ada keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan. Nah, selanjutnya adanya tingkat persamaan di antara warga negara. Nah, setiap warga negara ini memiliki persamaan di bidang hukum dan pemerintahan. Misalnya adanya persamaan juga mempunyai hak-hak yang sama dan kewajiban-kewajiban yang sama. Itu dengan demokrasi. Selanjutnya adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Nah, warga negara memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk menentukan pilihannya, dan kemerdekaan untuk menentukan pilihan termasuk. Dan itu diakui oleh negara, diakui oleh dilindungi oleh undang-undang. Nah, itu prinsipnya. Selanjutnya macam-macam demokrasi ini terbagi menjadi 3. Pertama, berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Ada demokrasi langsung, ada demokrasi tidak langsung atau perwakilan.
Nah, kalau demokrasi langsung, paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum, nah, atau undang-undang secara langsung. Nah, untuk menentukan pembuatan undang-undang secara langsung dilibatkan, ada keterlibatan rakyat, itu langsung. Terus ada demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Nah, jadi penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan warga negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Nah, maka demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan ini biasanya dilaksanakan di negara itu melalui pemilihan umum. Nah, jadi itu berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Selanjutnya berdasarkan titik perhatian, ada demokrasi formal, ada demokrasi material, ada demokrasi gabungan. Nah, kalau dia demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan di bidang ekonomi. Nah, bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal biasanya seperti Amerika. Nah, dia lebih menonjolkan persamaan, menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Nah, sedangkan lawan dari demokrasi formal yaitu demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan di bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Nah, dia menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Jadi biasanya demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis seperti Rusia, Cina, dan lain sebagainya. Nah, ada gabungan antara formal dan material, yaitu demokrasi gabungan. Nah, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Nah, biasanya demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok seperti negara kita Indonesia ini. Nah, itu berdasarkan titik perhatian. Yang terakhir, demokrasi berdasarkan ideologi. Ada demokrasi konstitusional, ada demokrasi rakyat. Nah, kalau dia demokrasi konstitusional atau biasa disebut demokrasi liberal, nah itu demokrasi berdasarkan pada kebebasan atau individualisme. Nah, biasanya demokrasi ini kekuasaan itu dibatasi oleh konstitusi. Nah, biasanya dianut oleh negara-negara Amerika. Terus demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi didasarkan pada paham marxisme atau komunisme. Nah, itu negara-negara Rusia biasanya. Nah, terus biasanya demokrasi ini mencita-citakan kehidupan tanpa mengenal kelas-kelas sosial, sesuai dengan paham yang dikembangkan oleh marxisme dan Leninisme, sehingga pahamnya itu bernama komunisme. Yaitu, jadi ada demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Selanjutnya ciri-ciri demokrasi, adanya keterlibatan rakyat dalam mengambil keputusan, sesuai dengan tadi ya, sesuai dengan prinsipnya tadi. Terus pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak rakyat. Nah, ada pengakuan, ada penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat, terhadap hak rakyat. Itu negara demokrasi cirinya. Terus adanya persamaan hak seluruh rakyat. Nah, sama-sama mempunyai persamaan hak dan kewajiban juga. Jadi di dalam pemerintahan dan hukum mempunyai persamaan. Itu ciri negara demokrasi. Selanjutnya lembaga peradilan kehakiman yang independen. Maksudnya lembaga peradilan dan kehakiman negara demokrasi itu berdiri sendiri, tidak di bawah tekanan pemerintah, tanpa ada tekanan. Nah, itu independen tadi, berdiri sendiri. Jadi tanpa intervensi oleh lembaga-lembaga lain. Nah, terus adanya kebebasan pers. Nah, kebebasan dalam mengambil berita, meliput berita. Nah, itu kebebasan pers, menyiarkan berita. Nah, adanya kebebasan pers. Terus dalam negara demokrasi cirinya pemilihan yang jujur dan adil. Nah, apalagi seperti di Indonesia, pemilunya